ibu yang sayang sama anaknya. Dia ini pengen mencari seorang anaknya, seorang wanita. Udah 6 bulan gak ada kabar sama sekali. Bayangkan seorang anak umurnya 22 tahun pergi dari rumah gak ada kabar sama sekali, entah kemana, dan itu udah 6 bulan. Tamunya udah datang. Sampai di rumahnya Ibu Lani, ya hujan mulai turun. Akhirnya buru-buru kita masuk ke dalam, dipersilakan sama pembantunya. Pas kita masuk ke dalam rumahnya, ini gua ngelihat agak aneh, agak bingung juga. Ibu, Bu, Mas gimana? Kayaknya ibu yang punya masalah. nama anaknya adalah Bianca, umurnya 22 tahun. Ya. Seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi yang ada di Jakarta, dan dia menghilang, tidak ada kabar sama sekali. Ibu, kenapa ini? Bu, Ini Bu, kita udah datang. Bu, ini benar Ibu Lani. Harusnya Ibu Lani itu ngeliat kita datang di rumahnya, kita bertamu di rumahnya. Kenapa? Karena Bu Lani itu pas di depan kita. Bulani. Bulani. Kan? Bulani. Ini beneran yang mau kita bantu. Iya. Ini nggak sakit. Dia malah melihat ke suatu tempat, pandangannya kosong. Seperti orang bengong. Seperti nggak ada rohnya loh Ibu Lani. Sama Feli diginikan matanya, tetap nggak ada respon. Kenapa Ibu Lani? Bulani. Bulani. Bu? Oh, Mbak Feli. Oh, dari tadi, Mbak. Iya, Proses sama Mandala udah datang dari tadi. Oh, Iya masih Ibu. datang. Ya. Maaf ya, gimana? Akhirnya nggak lama dia baru kontak, komunikasi sama kita. Dia baru sadar dan dia minta maaf sama kita. Ini cerita. Ibu Lani ini cerita dengan kondisi yang ya, menurut gue sih nggak stabil. Sudah lama Mbak dari tadi? Ya, lumayan. Oh, maaf. Jadi yuk, Mas masuk aja. Ya, nggak apa-apa, Tante di sini aja. Oh, nggak usah ke dalam. Iya, nggak apa-apa, kita repot soalnya bawa helmnya di sini aja, Tante, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Jadi saya boleh jelasin gimana di sini aja? Iya. Di sini. Iya, jadi gini Ibu. Ini bener nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Gimana? Ya, maaf ini saya panggilnya Tante aja nih. Tante siapa kan? Lani. Saya Iya. bilangnya iya. Tapi bener nggak ada yang sakit atau apa gitu? Nggak ada, saya nggak ada. Bener nggak ada? Gue berkali-kali bilang sama Ibu Lani, Ibu kalau masih kurang sehat, mending ditunda dulu pencarian, kita nggak ada masalah. Mending kita break dulu, kita nggak ada masalah. Tapi ternyata dia tetap kekeh pengen ketemu sama anaknya. Saya nggak tahu mau gimana. Semuanya masalah bertubi-tubi datang kepada saya. Terus saya juga nggak tahu mau ngapain lagi, Mas. Saya udah pusing. Nggak tahu lagi. Ya Allah. Apa lagi yang saya mesti terima? Saya nggak ngerti saya harus bagaimana ini. Ya, ini Tante katanya pengen mencari anaknya Tante. Iya, betul. Namanya Bianca, betul. Betul. Ya, mungkin boleh ceritain sedikit nggak ini kenapa kok tiba-tiba Bianca ini nggak ada kabar? Supaya kita paham Tante. Iya. Ya, nggak apa-apa, tolong jelasin aja sama kita. Masalah aja, Tante, nggak apa-apa. Jadi begini, saya punya anak 2. Yang pertama Brandon dari penjara. Karena dituduh bahwa dia mengambil uang dari kantor. Padahal enggak, dia sebenarnya baik. Tapi yang
nggak tahu itu kantor tiba-tiba nuduh bahwa dia jahat, dia mengambil uang kantor. Jadi sekarang dia di penjara. Itu anak saya perempuan sekarang nggak tahu kemana, hilang nggak tahu kemana, dia nggak pulang-pulang. Aduh, suami saya sekarang kena serangan jantung, meninggal. Jadi sekarang udah sendiri, saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Pak. Saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Pak. Masalah bertubi-tubi terus datang kepada saya udah nggak tahu. Saya mau minta tolong untuk bisa menemukan anak saya, Bianca. Bagaimana ya, Mas? Saya juga nggak tahu bagaimana sekarang di mana anak saya nggak tahu. Ternyata Ibu Lani ini cerita, dia ada petunjuk. Saya dikasih tahu sama Linda, Mas. Kalau Linda ini punya kawan namanya Cheryl, pernah ngeliat anak saya di kampus waktu itu. Namanya nggak tahu? Nggak tahu. Teman dekatnya siapa namanya? Cuman kemarin saya 3 hari yang lalu ada telepon dari Linda. Katanya ada yang lihat dia ditarik sama laki-laki, masuk dia ribut sama laki-laki 2 orang. Terus tiba-tiba dia ditarik dalam mobilnya. Terus katanya dia nggak lihat lagi gitu, Mas. Apa dia diculik, Mas? Aduh, saya mau bagaimana? Iya, katanya begitu. Jadi saya pikir apa dia diculik apa gimana ya, Mbak? Jadi orang yang lihat Bianca waktu ditarik sama cowok itu siapa Tante? Tadi sebutin? Linda. Linda. Linda bilang bahwa temennya dia Ilza lihat dia di kampus dengan 2 laki-laki sedang berantem, lagi ribut lah mereka. Terus mereka tuh bilang bahwa dia tuh ribut berat-berat, terus begitu dia ditarik ke dalam mobil. Saya nggak tahu apa dia diculik ya, apa gimana, saya nggak tahu. Jadi Bianca ribut sama 2 orang laki-laki? Iya. Saya coba tanya Linda dulu ya, Mas. Saya minta nomor teleponnya Cheryl, nanti baru kita ketemu sama Cheryl, Mas. Ya sudah, Ibu, nggak ada masalah. Yang penting Ibu ada petunjuk di mana keberadaan anak Ibu. Ya kamu kasih alamatnya aja ya. Nanti antar ke sana. Ya, oke, makasih ya. Ya. Kalau gitu kita ke sana ya, Mbak. Di mana tempatnya tadi? Di kampus dia lagi mengajar. Ya gitu. Ya udah, kita coba ke sana ya. Nanti bawa fotonya Bianca ya. Iya. Ya, sama foto-foto yang lain mungkin diperlukan nanti. Ya, janjian hari itu juga mau ketemu di tempat bimbingan belajar, tempatnya Cheryl. Kita langsung meluncur ke sana. Jadi Cheryl ini ngeliat Bianca 6 bulan yang lalu waktu itu ada di kampus. Waktu itu Tante, saya ngeliat ada mobil berhenti di depan kampus saya, bawa paksa tarik cewek. Saya nggak kenal itu cewek siapa. Kebetulan saya juga lagi nunggu waktu pulang kan Tante, lagi nunggu jemputan. Saya ngeliat itu cewek dipaksa-paksa, saya kira. Dipaksa-paksa? Iya. Yang maksa siapa? Dua orang cowok, saya nggak 2 kenal. orang cowok? Saya nggak kenal. Ini anak kampus bukan? Bukan. Itu udah lama banget Tante, pertama saya masuk kuliah bulan Agustus. Masih lama banget ya? Iya Tante, itu terakhir saya ngeliat bulan Agustus, itu cewek benar-benar dipaksa tarik, kasar banget Tante. Tapi setelah itu saya ngeliat di broadcast teman-teman saya lagi ada nyebarin berita anak hilang. Cheryl cerita kalau dia sebenarnya curiga atas kejadian itu. Kenapa ada seorang cowok kok maksa seorang cewek di sini? Untungnya Cheryl itu karena curiga, dia foto kejadian itu. ya Allah, ini betul-betul anak saya. Ini anak ibu. Ini betul-betul anak saya. Ibu. Ibu yakin itu ibu? Ya ampun. Pasti yang ada di pikiran kita dia apa-apain. Pasti dia apa-apain Bianca ini. Sama dengan ibunya, dia khawatir, dia panik, dia nangis. Dia nggak nyangka kalau anaknya bakalan seperti ini katanya. Enggak, itu berarti bukan anak kampus itu? Bukan. Sama sekali? Sama sekali saya nggak kenal. Mukanya kamu nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat di kampus. Buru-buru Cheryl ngasih tahu kita bahwa ternyata
mobil yang dipakai untuk menculik Bianca. Ternyata Sheryl ini sering lihat mobil itu. Sering parkir di depan rumahnya, sering parkir di dekat rumahnya. Itu dia di lapangan atau di rumah mobil ini berhenti? Di rumah, depan rumah. Di rumah? Iya. Kamu lihat nggak ada Bianca di sana? Kamu lihat nggak? Oh, waktu itu saya ngeliatnya cewek yang lain, Bu, tapi satu mobil. Iya. Ah, cewek lain? Iya, satu cewek lain. Cewek lain satu mobil? Iya. Waktu apa? Waktu saya pulang kuliah. Cewek lain tapi di mobil yang sama? Enggak, turun dari mobil yang sama. Turun dari mobil yang sama? Mobil yang sama kan? Iya. Itu setiap hari. Dan setiap hari saya juga nggak terlalu lewat. Siapa ceweknya? Saya nggak kenal. Di mana? Di rumah itu? Iya, di rumah itu. Berarti kita harus ke rumah itu deh. Buru-buru dia tempatnya Sheryl, kita menuju ke alamat rumah yang dikasih sama Sheryl. Dekat rumahnya, mobil itu sering parkir di sana. Dan terakhir seorang perempuan yang keluar dari mobil itu. Bianca, Bianca. Misi, Assalamualaikum. Ya. Di mana Bianca? Ini ada di mana saya biar di mana Bianca saya? Di mana saya? Pasti kamu lihat kan? Ibu siapa? Ibu Bianca, ibu siapa? Ibu Ya, siapa? Sebentar. Anak ibu siapa? Bianca, di mana anak saya? Bianca siapa? Ibu saya Ya, nggak perlu sebentar, Bianca. Tante. Ini coba kita cross check ada dulu. apa, Ya, rame? sebentar, Mbak, sebentar. Saya mau nanya Ini ini. ada apa ya Mas ya? Ya, sebentar, Mbak. Ini kita mau cross check dulu. Jadi keinget ada mobil, Mbak, yang sering datang ke sini bahkan mengantar seorang perempuan. Iya. Yang mungkin Mbak kali. Mbak sering diantar sama sebuah Saya- mobil. Enggak, iya pacar saya ada. Pacar punya pacar. Coba lihat mobilnya. Coba. Nah, sorry Mbak, ini kita mau cross check ini, Mbak. Nah, bener nggak? Nah, mobil ini sering datang ke rumahnya, Mbak. Iya betul. Betul. Iya. Ini mobil siapa? Ini mobil pacar saya Dito. Dulu. Kok mobil pacarnya? Berarti pacarnya dong yang nyulik Bianca. Yang maksa Bianca untuk masuk ke mobil 6 bulan yang lalu, di bulan Agustus tepatnya. Mbak kenal sama Bianca nggak? Enggak kenal. Bianca itu Ini siapa? anaknya, ini anaknya. Ini, Enggak kenal. nggak kenal sama sekali? Enggak, sama sekali enggak kenal. Jadi gini Mbak, ini terakhir ya kurang lebih udah berapa bulan yang lalu, Bianca itu ditarik sama 2 orang cowok, dibawa masuk ke mobil ini, Mbak. Saya nggak tahu. Ya jadi mobil ini yang bawa masuk Bianca, dipaksa masuk ke dalam mobil ini. Ya. Tapi nggak mungkin Dito melakukan hal seperti itu. Ini mobilnya siapa? Pacar saya Dito. Dito, dia sering datang ke sini. Sering. Pernah ngeliat perempuan ini tadi nggak? Enggak, sama sekali nggak kenal. Sama sekali. Sama sekali nggak kenal. Nah jadi gini Mbak, ini terakhir kita ngeliat kalau Dito atau mobil ini membawa perempuan ini, Bianca namanya, bawa masuk dan perempuan sampai ini nggak? Mungkin. Bener Mbak, ini ada nih fotonya. Nah ini. Ini Dito. Hah? Ini pacar Mbak berarti? Ini pacar saya. Iya, ini perempuan ini dipaksa masuk ke dalam mobil, Mbak. Dan sampai sekarang nggak ada kabar perempuan ini loh. Kan berarti kamu tahu kan? Itu kan mobil pacar kamu kan? Berarti kamu tahu di mana? Pasti Iya, kamu ibu tahu. itu pacar saya, tapi saya nggak tahu. Bianca itu siapa sih? Nggak kenal. Saya juga kaget. Tapi kenapa anak saya mau dibawa sama mobil kamu? Kenapa ada di sini mobil itu? Sabar, saya telepon Dito dulu. Ibu tenang dulu, Ibu. Saya Tenang telepon dulu, Dito Ibu. dulu ya. Ini bener Mbak, nggak tahu sama sekali. Saya baru pacaran 3 bulan. Oh, baru pacaran 3 bulan. Udah gue pacaran. Ini kejadiannya udah Agustus loh, Mbak, tahun lalu loh. Nggak aktif lagi nomornya Dito. Dia nggak tahu apa-apa. Bahkan dia coba telepon berkali-kali Dito, nggak diangkat. Dia SMS berkali-kali Dito, nggak dijawab. Nggak aktif, nomor nggak aktif. Mbak, ini Mbak harus bantu Saya kita benar loh. nggak tahu Ibu. Mbak. Saya juga kan dia kaget. Nggak mungkin dia tuh kayak gini. Mbak tahu nggak semenjak kejadian ini Sama sekali nggak tahu, anaknya Mas. tante ini ya Bianca hilang, nggak ada kabar. Saya nggak tahu sama sekali. Iya, berarti Mbak harus bantuin. Saya nggak tahu sama sekali. Oke, sekarang rumahnya Mas. Dito di mana? Iya. Rumahnya Dito di mana? Coba, Mbak nomornya berapa? Kasih ke sini nomor. Mbak Saya kirim seperti ke saya itu. nomornya ya. Iya. Alamatnya Dito ya. Ah iya, alamatnya. Silakan saya kirim. Sama nomor Iya, teleponnya, Mbak, ya? Iya, iya. Saya kirim. Udah kirim Mbak ini. Saya udah kirim. Yuk, Ibu kita nomornya langsung. nggak aktif nomornya. Yuk, coba kita langsung ke sana Saya aja. juga shock loh, sedih banget Ibu. Nggak Mbak, mungkin ini pacar bener saya alamatnya seperti Mbak ya? ini. Iya, Bener betul, nggak betul, bohong Mbak ya? Betul, betul. Yuk kita langsung ke sana aja. Nanti Yuk. kita kabarin Mbak juga ya. Ya Alba kita share ya. Alamatnya ya. Ya kita share alamatnya sama nomornya ya.
Tim coba cari alamatnya, coba cross check lagi, tanya ke sana kemari. Akhirnya kita menemukan alamatnya Dito. Dan pas sampai rumahnya Dito. Ya ini sekarang kita lagi menuju ke tempatnya Dito ya. Cowok yang katanya naik mobil yang selama ini maksa Bianca. Itu nih, itu mobilnya. Itu. Mobilnya Dito ada di depan rumahnya. Buru-buru gue sama Feli sama Ibu Lani turun dari mobil dan pas deketin mobil, tiba-tiba. Mas, sabar, sabar, aduh, kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa? Ambil motor. Ayo kejar. Tadi aku mau bantuin Feli, ya, tapi gue ngeliat Dito ini ada kemungkinan bisa kita pegang, bisa kita kejar. Gue nyuruh Albar di situ untuk bawa motor. Ambil motor, kita kejar dia. Ayo, Bar. Ya, bener nggak apa-apa? Ayo. Ibu tolong. Ibu tolong, Bu. Iya. Iya. Enggak apa-apa, bisa. Udah bisa. Iya, nggak apa-apa Tante, bisa kok. Ini keseleo doang deh kayaknya. Aduh. Itu, kejar. Nggak apa-apa Ibu. Ibu tenang aja Ibu, itu kan timnya juga udah nyari. Ini kaki saya nggak apa-apa kok. Ini cuma ini doang, licin di sini jalanannya. Ya ampun, jadi gini Mbak. Maaf ya Mbak ya. Iya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ini dikit aja kok. Langsung masuk. Terus. Nanti, keluar. Woi, minggir! Keluar. Keluar, sini, keluar. Ini ada apa sebenarnya? Keluar. Ngaku lu. Itu, kejar. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Jadi gimana nih Kak? Nggak apa-apa Ibu, tenang aja Ibu, itu kan timnya juga udah nyari. Ini kaki saya nggak apa-apa kok. Ini cuma ini doang, licin di sini jalanannya. Ya ampun, jadi gini Mbak. Aduh maaf ya Mbak ya. Iya nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ini dikit aja kok. Langsung masuk. Terus. Nanti, keluar. Woi, minggir! Keluar. Lu apa-apaan sih? Keluar, sini, keluar. Ini ada apa sebenarnya? Keluar. Ngaku lu. Ini apa? Lo daripada bonyok. Udah. Tiba-tiba kenapa kabur nih foto ini? Gua kenapa kabur? Gua takut aja. Lu kenapa? Tiba-tiba nomor gua. Ini. Mana ini anak ini? Awalnya nggak ngaku Dito ini. Kalau orang yang baik harusnya dia ngomong baik-baik dong. Dia ngaku ya sebenarnya. Tapi ini enggak dia. Gua nggak tahu soal foto ini, gua nggak tahu. Ini waktu Gua nggak kenal itu orang mobil ini. lu yang narik dia. Lu nggak usah bohong. bohong, lu nggak usah bohong deh. Lu nggak usah salah paham. Lu nggak usah bohong Gua deh. nggak tahu ini orang. Dan kita tunjukin fotonya. Lu kan yang nyulik Bianca. Ini foto lu kan? Ini foto lu kan? Hah? Lu ngambil dia kan? Ini foto lu kan? Oke, gue jelasin semuanya. Sebenarnya bukan gua yang bawa Bianca. Siapa? Itu semua idenya Putra. Semua itu idenya Putra. Siapa? Putra siapa? Lu jangan bohong lu.
Ini muka lu, lu sama cowok ini kan? Siapa cowok ini? Satu ini siapa cowoknya? Ini Putra, ya ini Putra. Ini cewek ini pacarnya si Putra dan gua nggak ada apa-apa sama mereka. Gua cuma ngatain Putra doang buat ngajak Bianca. Terus di mana Putra sekarang? Ya gua nggak tahu. Lu nggak mungkin lah, lu. Aduh, ini mau ini penculikan lu, gua serahin polisi lu ya. Oke. Tenang. Gua bakal ngakuin semuanya. Jadi sekarang mana? Sekarang Bianca mana? Udah, gua nggak mau ada urusan lu, yang penting Bianca ketemu. Udah, gua lupain semuanya, yang penting lu nemuin gua sama Bianca, udah. Gua waktu itu cuma nganterin Bianca sama Putra ke hotel. Udah itu udah gua nggak ngapa-ngapain lagi, mereka pergi gitu aja. Dengan di hotel? Iya. Mereka di hotel? Iya. Di mana Putra rumahnya? Di mana Putranya? Gua inget jalannya. Ya udah, di mana jalannya? Di mana jalannya? Jalan Dharma Putra. Dari mana itu? Belakang PIM, Jakarta Selatan. Belakang PIM, Iya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kalau ada apa-apa lu gue cari lo. Ya. Jadi malahin jalanin gua. Iya, kalau lu bohong tentang Jangan Putra. gua lah. Kalau lu bohong tentang Putra, pokoknya lu gue cari lo. Udah yuk. Lu udah tahu rumah lu. Yuk. Balik lagi. Akhirnya kita break pencarian dulu. Lihat kondisi Feli yang kakinya kecengklak. Ya, akhirnya dibawa ke dokter, dicek situ. Ya, kemudian diperban kakinya supaya stabil kembali sarafnya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kita ajak lagi klien kita apakah dia mau melanjutkan atau tidak, karena sebentar lagi kita akan pertemukan klien kita sama Bianca yang mudah-mudahan bisa ketemu. Kita cuma berusaha di sini. Pas kita jemput klien kita ke rumahnya. Hah? Kenapa itu? Hah? Astagfirullah, itu suara. Kenapa Ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa Ibu? Di dalam rumahnya Ibu Lani, dia teriak-teriak. Dia maki-maki, dia ngomel sana sini. Udah mirip kayak orang stres, dia teriak-teriak, dia manggil sana sini, dia maki-maki sana sini. Kenapa Ibu? Itu. Tenang dulu Ibu. Gak kontrol lagi emosinya. Kalau yang pertama kita ketemu sama dia kosong pandangannya. Ini nggak beda, dia marah, dia emosi, dia panik di situ. Sampai kita tenangkan berapa kali di situ. Dia minta maaf sama kita. Katanya Ibu Lani ini juga nggak sadar kenapa dia bisa seperti ini. Maaf ya Mbak ya, aduh kenapa sih suka lupa Mbak, saya mah suka lupa. Aduh maaf ya Mbak, maaf. Tante udah pernah periksa ke dokter belum? Iya, saya memang sedang lagi berobat psikiater. Bukan psikiater, dokter saraf. Udah pernah belum? Enggak, saya ke psikiater Mas, tapi Ya saya itu akan kan sembuh. ya itu kan secara luar ya Ibu ya. Maksudnya secara dalam internisnya udah pernah cek belum sarafnya Ibu? Belum sih. Nah harusnya Tante cek sarafnya. Ya takutnya ada saraf yang mungkin terganggu di situ Tante. Ibu tenang dulu ya. Ibu sabar dulu. Coba jangan banyak pikiran macam-macam dulu. Ya kalau Ibu nggak tenang, ini gimana kita mau bantuin Ibu? Ya. Jadi gini Bu. Kemarin kita udah coba mencari. Terakhir kita akan dapat informasi tentang Dodi yang punya mobil itu. Ingat nggak? Dodi yang cowok yang ada di foto itu yang maksa untuk masuk ke dalam mobil. Ingat nggak? Ya. Terus gimana? Kita udah ke sana. Ya, ternyata dia ngaku. Emang dia melakukan itu sama temennya. Dia yang melakukan itu. Iya, dia dipaksa ikut. Ya bisa dibilang mungkin diculik. Diculik? Bianca! Bagaimana nasib anak saya? Diculik ya Allah, ya Allah. Tante tenang dulu Tante, biar dijelasin dulu sebentar Tante ya. Tante tenang dulu Tante. Tante kalau kayak gini ntar kita nggak enak ngejelasinnya. Tante tenang dulu ya. Bagaimana nasibnya dia di sana diapain
nemuin dia di sana nanti, ya Allah. Sedang apa nih sekarang kita nggak tahu. Jelasin dulu, Tante tenang sebentar ya Tante ya. Iya Tante ya. Tante tenang ya. Tante. Terus bagaimana kita harus menemuinnya, Sabar Mas? dulu Tante. Masalahnya yang nyulik ini, ya. Bianca tuh kenal Tante. Pacarnya sendiri namanya Putra. Tante tahu Putra? Tante nggak kenal. Ya ampun. Terus sekarang gimana? Nah sekarang kita harus datang ke rumahnya Putra. Tante. Enggak, ini saya khawatir malah sama Tante. Tante siap nggak menghadapin ini semuanya? Saya mau Bianca kembali, Mas. Saya mau Bianca kembali, Mbak. Saya mau Bianca kembali. Kalau Tante mau Bianca kembali, kalau Tante mau Bianca kembali, Tante harus tenang ini. Tante harus siap menghadapin semuanya. Saya pasti sembuh, saya sehat, saya akan tenang kalau misalnya Bianca Iya, kembali, Ya, Mbak. maksudnya dari sekarang Tante juga harus tenang. Tante harus belajar ikhlas dari sekarang. Sampai sana Tante nggak drop. Ya Tante ya. Ya Tante tenang dulu. Bianca di mana kamu? Kenapa nih sekarang, Bianca? Tenang ya. Itu kan informasi terakhir kita dapat Biancanya lagi di rumah Putra. Kalau kita ke sana, tantenya harus tenang dulu tapi. Ya ada Tante. Tante siap ini ke tempatnya Putra ini. Iya, saya siap, Mas. Saya siap. Benar, Tante ini benar dengan kondisi seperti ini. Iya, nggak apa-apa, Mas. Saya mau ketemu sama Bianca, Mas. Saya mau ketemu Bianca. Ya udah yuk, Kali nggak apa-apa nih kakinya. Nggak apa-apa bisa. Akhirnya kita ajak Ibu Lani ini menuju ke rumahnya Putra. Buru-buru dia ini udah penasaran sama anaknya, dia rindu sama anaknya di situ. Ayo Mas, cepet Mas, kita ketemu sama Putra Mas. Dia harus tanggung jawab Mas, apapun dia harus tanggung jawab. Akhirnya kita ajak Ibu Lani ini menuju ke rumahnya Putra. Assalamualaikum. Bianca! Bianca! Assalamualaikum. Begitu sampai rumahnya Putra, kita ketuk pintunya dan dibuka pintunya sama seseorang. Assalamualaikum. Bianca! Tiba-tiba orang ini bukannya nyuruh kita masuk, bukannya mau ketemu sama kita. Kabur orang ini, coba. Ini pasti orang ada sesuatu ini, kenapa dia ketakutan? Buru-buru dia keluar, yang lewat pintu belakang gue kejar di situ, dia naik ke tembok dan gue pegang. Cek situ. Woi, mau kemana? Turun. Apa nih? Apa lu jangan masa pura-pura lu. Ngapain lu kabur coba? Hah? Ngapain lu cabut? Di mana Bianca? Di mana Bianca? Bianca Di siapa? mana, Bianca? Bianca, kamu ketahui Bianca kan? Anak saya Bianca, mana dia sekarang? Gua udah putus sama Bianca. Tapi kamu tahu kan di mana Bianca? Gua nggak tahu. Gak mungkin kamu nggak tahu. Gua nggak ada urusan apa-apa lagi ya sama Bianca ya. Tapi nggak mungkin kamu nggak tahu. Kamu pas tahu di mana Bianca, di mana Bianca, sebut di mana Bianca. Awalnya dia nggak mau ngaku. Awalnya dia sok-sok suci, sok-sok nggak tahu apa-apa. Di mana? Mana? Nggak tahu gua. Sima, anak saya balik. Sima, anak saya balik. Di mana Bianca? Gue paksa dia ngaku. Kemana gitu, Bianca? Apa yang lu lakukan sama Bianca? Jawab. Ngaku lu udah ketahuan percuma. Lebih baik lu ngaku. Mana Bianca? Di mana? Di mana Bianca? Lebih baik lu ngaku, lu tanggung jawab. Kasih tahu. Kamu apain Bianca? Kamu apain Bianca Putra? Di mana Bianca? Di mana? nggak Di tahu. mana Bianca? Nggak mungkin kamu nggak tahu. Kamu ajak dia ke
coba seorang ibu anaknya disekap, dibawa kabur selama 6 bulan. Dan diajak ke hotel, apa yang terjadi? Kurang ajar kamu Putra, kurang ajar kamu. Saya mau Bianca, mana Bianca? Bianca! Ayo ngaku. Aku di mana Bianca? Ayo ngaku di mana? Ngaku. Ngaku sama nyokapnya, ayo ngaku. Ayo ngaku. Kita tunjukin fotonya di situ waktu dia maksa Bianca ke dalam mobil. Baru dia stres, dia shock, dia ketakutan. Ini foto lu kan? Ini foto lu kan? Ya itu foto gua. Ya udah makanya ngaku. Mau dilaporin polisi nih. Di mana sekarang Bianca? Di mana Bianca? Saya nggak tahu, Bu. Gak mungkin kamu tahu orang kamu yang bawa ke hotel. Emang saya yang bawa, tapi saya nggak ngapa-ngapain Bianca. Gak mungkin. Kamu apakan dia? Saya nggak ngapa-ngapain dia, Bu. Gak mungkin kamu bohong kan? Bayangkan coba seorang ibu anaknya disekap, dibawa kabur selama 6 bulan. Dan diajak ke hotel, apa yang terjadi? Kurang ajar kamu Putra, kurang ajar kamu. Saya mau Bianca, mana Bianca? Bianca! Ayo ngaku. Aku di mana Bianca? Ayo ngaku di mana? Ngaku. Ngaku sama nyokapnya, ayo ngaku. Ayo ngaku. Kita tunjukin fotonya di situ waktu dia maksa Bianca ke dalam mobil. Baru dia stres, dia shock, dia ketakutan. Ini foto lu kan? Ya itu foto gua. Ya udah makanya ngaku. Mau dilaporin polisi nih. Di mana sekarang Bianca? Di mana Bianca? Saya nggak tahu, Bu. Gak mungkin kamu tahu orang kamu yang bawa ke hotel. Emang saya yang bawa, tapi saya nggak ngapa-ngapain Bianca. Gak mungkin. Kamu apakan dia? Saya nggak ngapa-ngapain dia, Bu. Gak mungkin kamu bohong kan? Kamu tahu nggak? Bapak itu sudah meninggal sekarang dan Bianca tidak tahu. Karena kamu bawa Bianca pergi. Kita paksa Putra ini ngasih tahu di mana keberadaannya Bianca. Kalau enggak kita laporkan ke polisi. Karena ketakutan akhirnya dia ngasih tahu rumahnya Bianca. Nah, ngaku. Kalau enggak foto ini kita samperin polisi lo. Kita laporin polisi lo. Ayo ngaku lo. Astagfirullahaladzim. Maafin saya, Bu. Saya akan kasih tahu di mana alamatnya, Bu. Di mana alamatnya Bianca? Bianca sekarang di Jalan Rawamangun nomor 30. Bener ya kamu nggak bohong ya? Saya nggak bohong. Awas lo bohong ya, ini kita punya bukti-buktinya ya semua di sini. Kalau lo bohong kita bisa laporin lo. Awas lu bohong ya, jangan bohong lo ya. Iya udah. Iya jagain dia, oke. Ayo. Ibu Lani ini udah seneng mau ketemu sama anaknya. Begitu dikasih tahu ini rumahnya Bianca. Yang ada di pikiran dia, Bianca ini udah sukses, udah punya rumah sendiri. Dia berharap bisa ketemu sama anaknya, bisa berkumpul sama anaknya. Harapan dia seperti itu. Buru-buru kita menuju ke rumahnya Bianca. Assalamualaikum. Dibuka nih. Ayo tante dibuka, tante masuk aja langsung. Assalamualaikum. Begitu sampai rumahnya Bianca, diketok pintu rumahnya. Bianca keluar dari pintu itu dan ternyata Bianca, Assalamualaikum. Iya, dengan Bianca ini. Mbak, bisa ngobrol sebentar? Halo. Yuk. Mbak, sebentar, biar ibunya ngomong, Mbak. Sebentar, Mbak. Mbak, tolong. Ibunya udah nyari, udah lama loh, Mbak. Mbak, tolong kasihan ibunya, Mbak. ternyata Bianca di situ dengan ekspresi marah
Dia bilang dia tidak mau kembali ke tempat rumahnya. Dia nggak mau kembali berkumpul sama Ibu Lani. Bianca, tunggu sebentar. Bianca. Mama jangan cari-cari saya lagi. Mama jangan cari-cari Bianca lagi, Ma. Kenapa kamu tinggalin Mama? Kenapa Bianca? Kamu tahu nggak Mama tuh juga nggak ada. Itu semua karena Mama. Karena Mama stres. Mama stres, Mama tuh mata duitan. Papa itu meninggal gara-gara Mama. Bianca juga cerita bahwa kakaknya saat ini di penjara gara-gara ibu. Ibu paksa kakak untuk mencari uang walaupun tidak halal. Akhirnya apa? Kakak di penjara kan ibu. Nangis di situ Bianca. Bianca, Mama tuh sayang sama kamu. Enggak, Ma. Kakak cuma masuk penjara gara-gara Mama. Korupsi bawa perusahaan tuh gara-gara Mama. Sekarang Mama mau apa? Mama Menikah. Bianca gak mau sama Mama. Bianca minta maaf, Ma. Maksud kamu apa? Kamu bahagia sendiri. Bianca udah bahagia sama suami Bianca, Ma. Bianca udah nikah. Ibu Lani di situ langsung kaget, dia shock. Dia merasa sebagai orang tua tidak diundang pada saat anaknya menikah. Dia merasa sebagai orang tua tidak dihargai di saat anaknya menikah. Kamu sudah menikah? Wali kamu siapa? Papa, Bianca tahu Papa udah gak ada. Jadi ternyata Bianca ini udah komunikasi sama bapaknya. Sering ketemu sama bapaknya, sampai bapaknya meninggal dunia Bianca pun ikut menguburkannya. Papa gak ada itu gara-gara Mama, semua gara-gara Mama. Sekarang Mama mau ke Bianca. Karena rumah Mama udah diingin kembangkan. Maafin Mama, Bianca, Mama akan berubah ya. Mama akan berubah. Enggak, Ma. Bianca gak bisa sama Mama. Jangan tinggalin Mama sendiri. Jadi ternyata Bianca bongkar semuanya. Ibunya kenapa selama ini pengen ketemu sama Bianca, pengen berkumpul sama Bianca, karena ibunya pengen tinggal sama Bianca. Kenapa? Karena ibunya ini banyak utang. Rumah yang dia tempatin sebentar lagi akan disita sama bank. Asal Mas Mandala tahu, Mama ini gila harta. Kakak masuk penjara itu semua gara-gara Mama. Papa meninggal itu semua gara-gara Mama. Maafin Mama, Bianca, Mama akan kembali sama kamu dan Mama gak akan lagi nggak bisa, Ma. begitu. Mama akan sadar, Mama gak akan lagi begitu. Bianca nggak bisa. Mama akan berubah, Bianca. Mama janji sama kamu ya sayangnya. Kamu kan sayang kan sama Mama? Aku sayang tapi Mama kayak gitu. Mama gila harta, Mama gak akan berubah. Mama akan seperti itu. Maafin Bianca. Bianca mau bahagia sama suami Bianca. Sekarang Bianca udah hamil 4 bulan. Kamu punya cucu sayang, kamu punya cucu sayang. Mama sama ya, nanti sama-sama lagi ya. Aduh sayang, juga mau. Aku punya cucu sayang, aku punya cucu sayang, aku punya cucu mas, aku punya cucu mbak, aku punya cucu mas, aku punya cucu, ini cucu mama, ini cucu mama, ini cucu mama sayang yang pernah tinggalin mama. Bianca jangan tinggalin mama bang, Bianca, Bianca. Aku akan punya cucu mbak, aku akan punya cucu mas, aku akan punya cucu.
pulang ya, ibu pulang ya. Ayo. Tante jangan tante udah tante cukup tante. Tante udah. Terhingga lagi kesalahan ini, ya Allah. Memohon dalam doa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa sok benar terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa sebagai guru yang baik buat anak-anak kita. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kita ajarkan ini belum tentu benar. Orang tua itu harus mengajarkan anak sesuai dengan syariat agama. Orang tua harus memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan, penjagaan terhadap anak itu harus sesuai dengan syariat agama. Jangan seenak-enaknya, apalagi sampai memanfaatkan anak untuk mencari uang. Jangan, kasihan. Ya. Hargain hak dan kewajiban anak. Hargain hak dan keinginan anak. Kalau kita menghargai anak kita, dekat sama anak kita juga akan nyaman.